Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Namun saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak merasa benci padanya. Tetapi saya rasa kami tidak akan pernah makan malam bersama. Antara Theo Hernandez dan saya, ini hanya persaingan olahraga. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Setelah beberapa hari terakhir gue lebih banyak cerewetin Euro, hari ini teman-teman gue pingin balik cerewetin Inter lagi. Langsung saja kita mulai berita yang pertama dari Paulo Dybala teman-teman. Kemarin agen sepak bola bernama Giacomo Petrolito yang sebelumnya pernah menjadi perantara negosiasi ya antara Inter dan Dybala sekitar 2 musim yang lalu. Nah, dia datang lagi ke markas Inter kemarin teman-teman dan langsung menimbulkan prahara ya, pergunjingan di sosial media. Netizen pada bertanya-tanya, apakah kedatangan sang agen untuk menawarkan Dybala ke manajemen Inter? Ini ada salah satu berita teman-teman dari Simone Tocna, jurnalis Calcio. Dia mengatakan begini, agen sepak bola Giacomo Petrolito berada di markas Inter hari ini. Ketika ditanya oleh para wartawan di sekitar lokasi, apakah dia berbicara tentang Paulo Dybala kepada Dewan Direksi Inter, sang agen hanya mengacungi jempol. Anjir, mengacungi jempol doang, ini bahasa yang sulit untuk ditebak ya. Tetapi kalau menurut Sky Sport, jurnalisnya Matteo Barzaghi mengatakan begini, pertemuan dengan Giacomo Petrolito sama sekali tidak ada pembicaraan tentang Paulo Dybala. Lalu kemudian jurnalis Sky Sport lainnya, Di Marzio juga mengatakan hal yang sama teman-teman. Di Marzio mengatakan, sang perantara transfer pemain, Giacomo Petrolito, yang berada di markas Inter hari ini, tidak hadir untuk membicarakan Paulo Dybala. Indikasinya adalah karena ketidakhadiran Piero Asulio pada pertemuan tersebut. Waduh, jadi ada apa ini? Si agen Dybala tiba-tiba datang ke markas Inter. Nggak mungkin dong cuman sekedar untuk mampir ke toilet ya. Pasti membicarakan sesuatu. Dan sekali lagi teman-teman, seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya, gue tidak percaya isu tentang Dybala cuma sekedar rumor belaka ya. Gue percaya banget bahwa Paulo Dybala cepat atau lambat akan bergabung ke Inter ya. Terlebih saat ini situasinya, harganya Dybala, klausul tebusnya Dybala jauh lebih murah dibandingkan harganya Gudmundsson. Dan Gudmundsson sendiri statusnya juga masih belum pasti ya. Masih menunggu status dari pengadilan. Konon katanya pengumumannya masih bulan Oktober, masih lama banget teman-teman. Lalu selain itu, Roma juga tidak bermain di Liga Champions. Sehingga menurut gua pemain selevel Dybala pasti mempertimbangkan opsi untuk pindah ke klub lain ya, yang menjanjikan bermain di Liga Champions. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya dari Euro 2024 teman-teman. Sudah selesai ya untuk match day yang pertama. Dari catatan gua, 10 dari 13 pemain Inter yang bermain di Euro 2024 ini menjadi starter di tim nasionalnya masing-masing. Ada Sommer di timnas Swiss, lalu kemudian ada Bastoni, Di Marco, Barella dan Fratesi yang menjadi starter di tim nasional Italia. Lalu Aslani, De Vrij, Dumfries, Thuram dan Hakan Çalhanoğlu juga menjadi starter di tim nasional masing-masing. Sedangkan 3 pemain Inter lainnya, Darmian dan Arnautovic, tampil masuk dari bangku cadangan dan Pavard tidak bermain sama sekali. Nah, kalau menurut teman-teman, siapa nih pemain dengan performa terbaik sejauh ini di matchday pertama? Ini kalau gue lihat dari beberapa website yang memberikan rating pemain, gue lihat rata-rata Barella nih diberikan nilai yang sangat tinggi. Ada yang memberikan nilai 8,4. Dan Barella ini juga sedang menjadi pembahasan hangat ya di media-media Spanyol. Banyak yang mengatakan bahwa Barella adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Modric di masa depan. Lalu pemain Inter lainnya yang mendapatkan nilai bagus adalah Bastoni ya. Ini Bastoni Barella adalah duo pencetak gol Italia yang menyelamatkan muka Di Marco. Itu pas Di Marco blunder membuat Albania mencetak gol sangat cepat. Aduh, perasaan gua kacau balau. Gue langsung membayangkan saat itu fans-fans Milan pasti langsung pada kompak nih keluar dari goa untuk menghujat Di Marco. Dan benar saja di Twitter itu pada mencaci maki ya, banyak yang bilang gitu tuh, kalau pemain Inter ada di tim nasional bikin sial. Di Marco nggak ada apa-apanya dibandingin Theo Hernandez.
Tidak lama kemudian lalu Bastoni menyamakan kedudukan dan Barella mencetak gol kemenangan. Setelah 2 gol tersebut akhirnya memastikan tim nasional Italia menang, fans Milan langsung pada balik ke habitat masing-masing ya, langsung pada sembunyi di goa. Lalu kemudian pemain Inter lainnya yang mendapatkan nilai bagus, ada Thuram teman-teman, yang tidak gua sangka-sangka bermain 90 menit untuk tim nasional Prancis, mendapatkan nilai 7,7. De Vrij juga 7,7 ya bersama tim nasional Belanda. Lalu Calhanoglu dan Dumfries mendapatkan nilai sama 7,4. Kalau menurut gua Calhanoglu sama Dumfries di pertandingan perdananya mainnya tidak begitu bagus ya, relatif jelek lah, biasa banget lah, seharusnya nilainya 6. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman dari Josep Martinez. Di konten gua minggu lalu gua mengatakan bahwa akan ada pertemuan di minggu depan untuk merampungkan proses kepindahan Josep Martinez dari Genoa ke Inter. Minggu depan tuh artinya hari ini ya. Dan sepertinya berita tersebut benar ya teman-teman, karena ini menurut Di Marzio baru saja dia mengatakan begini. Breaking news, Josep Martinez akan menjadi penjaga gawang baru Inter pada hari Kamis. Berarti besok nih teman-teman. Yang tersisa dari proses negosiasi hanyalah menentukan pemain muda mana yang akan bergabung dengan Genoa dalam kesepakatan tersebut. Menurut Di Marzio, Inter diperkirakan akan menutup transfer di angka 8-10 juta ditambah 1 pemain. Josep Martinez sendiri sudah menyetujui kesepakatan personal kontrak selama 5 tahun. Anjir, ini panjang banget teman-teman. Berarti Inter sangat percaya ya ke Josep Martinez. Dengan kenaikan gaji secara bertahap. Di tahun pertama, gaji Josep Martinez di angka 1,5 juta. Kecil banget nih gajinya. Kalau menurut Gazeta, berita terbaru begini. Josep Martinez semakin dekat dengan Inter dan Genoa bisa saja memberikan persetujuannya besok di hari Kamis untuk transfer sang kiper. Genoa sebetulnya membuka harga di antara angka 15-18 juta. Lalu Inter menawarkan kesepakatan pertukaran pemain untuk menurunkan harga. Salah satu dari antara Gaetano Oristanio, Francesco Pio Esposito, Martin Satriano, dan Mattia Zanotti akan disertakan dalam kesepakatan transfer. Dan Inter akan mempertahankan klausul pembelian kembali, buyback, terlepas dari siapapun pemain yang akan dipilih oleh Genoa. Waduh teman-teman, besok akhirnya akan ada pembelian pertama Inter di era Oktri ya. Tapi teman-teman, setelah gue coba pikir-pikir, gue sepertinya tahu nih kenapa proses negosiasi transfer dengan Josep Martinez jauh lebih mulus dibandingkan proses negosiasi dengan Bento. Menurut gue ini bukan cuma soal harga, tetapi juga soal klub asalnya Josep Martinez, yaitu Genoa. Karena dalam proses transfer ini, dalam proses kesepakatan transfer ini, Inter akan menyertakan pemain muda untuk pertukaran. Nah sekarang pemain muda Inter, pemain Primavera Inter, ketika menjadi bagian dari kesepakatan diminta untuk pindah ke Genoa, ya mereka pasti mau-mau aja lah mendapatkan kesempatan bermain di Serie A. Nah hal yang kayak gini ini teman-teman yang tidak ada dalam Bento ya. Klub asal dia, Atletico Paranense, adalah klub Liga Brazil. Udah harganya mahal, Inter tidak bisa melakukan pertukaran pemain. Pasti tidak ada nih pemain muda Inter yang mau bermain di Liga Brazil di usianya yang masih muda gini. Alhasil teman-teman, walaupun rumor tentang Bento sudah terjadi sejak musim lalu, ini Josep Martinez ya menyalip di tikungan akhir sangat cepat, proses negosiasi smooth banget, dan kemungkinan besar besok proses negosiasinya selesai, Josep Martinez akan menjadi pemain Inter. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman dari Denzel Dumfries. Ketika dia mau masuk stadion, dia sempat dicegat oleh wartawan Sky Sport ya, Di Marzio. Dia diberikan beberapa pertanyaan. Ini ada statement-statement menarik dari Dumfries teman-teman, gua akan bacain. Di Marzio bertanya gini ke Dumfries, bagaimana masa depan Anda di Inter? Lalu Dumfries menjawab begini, saya pikir masa depan saya ada di Inter. Inter adalah klub yang besar dan saya jatuh cinta pada klub ini. Staf dan rekan setim juga sudah seperti keluarga bagi saya. Kami telah mendiskusikan perpanjangan kontrak selama beberapa waktu. Dan sekarang ada pemilik baru. Kita akan lihat apa yang akan terjadi di hari depan. Apakah sudah ada kesepakatan selama perhelatan Euro ini berlangsung, atau mungkin setelah Euro ini selesai nanti. Wah, ini teman-teman, sepertinya Denzel Dumfries sedang melakukan aksi yang sama seperti Lautaro Martinez ya. Lagi pingin ngetes pemilik Inter yang baru mau nggak sih ngeluarin duit lebih gede. Tetapi kalau toh akhirnya nggak mau, tetap aja ujung-ujungnya akan bertahan di Inter. Lalu kemudian Di Marzio bertanya lagi ke Dumfries, apakah Anda ingin bermain di Liga Inggris? Lalu Dumfries menjawab begini, bukan rahasia lagi bahwa saya ingin bermain di Liga Primer. Gaya permainan saya cocok dengan sepak bola Inggris.
Namun, merupakan berkah dari Tuhan bahwa saya bisa bermain di Inter dan saya telah memenangkan 6 trofi dalam 3 tahun terakhir. Klub ini adalah rumah saya, darah saya adalah Nerazzurri. Gak terasa, ternyata Dumfries sudah 3 musim teman-teman di Inter dan mempersembahkan 6 trofi. Kita nggak boleh terlalu ngejek-ngejek Dumfries sebetulnya. Dia memberikan sumbangsi yang cukup berarti bagi lemari trofi kita. Lalu kemudian Denzel Dumfries ditanya juga oleh Di Marzio tentang Theo Hernandez. Dumfries bilang begini, pertemuan kami selalu menjadi pertarungan yang berapi-api. Tetapi ini normal karena sebuah pertandingan derby. Saya tidak punya masalah pribadi dengan Theo Hernandez. Masing-masing dari kami membela warna klub. Dia mencintai Milan dan saya menyukai Inter. Dan selalu menyenangkan menghadapi dia karena merupakan pertarungan yang sesungguhnya. Namun saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak merasa benci padanya. Tetapi saya rasa kami tidak akan pernah makan malam bersama. Antara Theo Hernandez dan saya, ini hanya persaingan olahraga. Kami menghormati satu sama lain dan itu adalah hal yang penting. Derby Milano selalu menjadi pertarungan yang spesial. Duel seperti ini adalah DNA pertandingan dan itulah yang membuat spesial. Waduh, tidak akan pernah makan malam bersama Theo Hernandez. Ya iyalah, mau dalam rangka apa anjir. Lalu kemudian teman-teman, ini Di Marzio memberikan pertanyaan yang cukup menggelitik. Di Marzio bilang begini, apakah Anda berani berjanji untuk tidak akan pernah bermain untuk Milan dan Juventus? Dan Dumfries menjawab begini, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mencintai Inter, tetapi dalam sepak bola tidak pernah ada yang tahu. Tetapi saya ingin memperjelas bahwa saya tidak pernah memikirkan untuk pergi dari Inter. Wah, jawaban yang diplomatis sekali. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, berita dari Valentin Carboni. Dia akhirnya dipilih ya untuk menjadi bagian dari skuad Argentina di Copa America 2024. Menurut gue ini adalah prestasi tersendiri, prestasi yang bagus bagi pemain berusia 19 tahun ya. Bisa mendapatkan pengalaman berada di camp latihan yang sama bersama dengan pemain-pemain Argentina yang berhasil juara dunia, bermain bersama Messi, menyingkirkan unggul dari 2 penyerang hebat lainnya yang juga menjadi bagian dari tim Argentina ketika juara dunia, Angel Correa dan Dybala. Ini seharusnya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Valentin Carboni. Kalau menurut La Gazzetta teman-teman, ini berita terakhir dikatakan bahwa Inter berada di persimpangan jalan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Valentin Carboni. Dengan kehadiran pemain berusia 19 tahun tersebut di Copa America, penampilan baik dia di Copa America dapat membuat Inter menaikkan harga pemain Argentina tersebut. Namun di sisi lain, Inter menghadapi kebimbangan. Karena bila Inter menjualnya, maka ada risiko Carboni akan meledak di tim lain. Inter akan mengevaluasi talenta muda ini setelah Copa America. Mempertahankan Carboni untuk musim 2024-2025, hal ini dapat memperlambat proses perkembangan Carboni dan berisiko membuat valuasi dari Carboni menurun. Skenario yang ideal adalah melepas Carboni dengan status pinjaman atau menjualnya dengan klausul pembelian Carboni agar Carboni tidak hilang secara permanen. Namun hal ini juga memiliki risiko, yaitu apabila terdapat persaingan dari klub-klub besar Eropa yang memiliki uang lebih banyak. Lalu teman-teman, ini Gazzetta juga mengatakan bahwa Fiorentina sempat menawarkan 20 juta untuk merekrut Carboni. Namun Inter tidak gentar menghadapi tawaran tersebut, sehingga sudah jelas valuasi Carboni sekarang di atas 20 juta. Waduh, ini akan menjadi menarik teman-teman. Performa Carboni di Copa America, apakah akan membuat nilai dia menjadi lebih tinggi atau justru anjlok, atau jangan-jangan dia malah tidak main sama sekali. Ini Copa America akan mulai bermain di hari Jumat ya. Jam 7 pagi ada partai Argentina melawan Kanada teman-teman. Lautaro Martinez, Carboni melawan Tajon Buchanan. Berarti sekarang kita ada 2 hiburan ya. Selain memantau pemain-pemain Inter di Piala Eropa, sekarang kita bisa memantau pemain-pemain Inter di Copa America. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.